Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada sesi ini kita masih membahas lanjutan network diagram atau diagram jaringan kerja. Ketentuan network blending diantaranya, sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahulunya harus selesai dilakukan. Gambar anak panah hanya menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan, dan panjang anak panah serta letaknya tidak menunjukkan letak pekerjaan. Not atau lingkaran menunjukkan kejadian diberi nomor yang tidak sama. Dua buah kejadian atau event, nama dapat dihubungkan oleh suatu kegiatan atau anak panah. Network hanya dimulai dari suatu kegiatan awal, initial event, yang sebelumnya tidak ada pekerjaan yang mendahulinya. Di samping itu, network diakhiri oleh suatu kejadian akhir, yaitu terminal akhir. Menyusun diagram jaringan kerja. Kita ada satu tabel kegiatan, yaitu diagram jaringan kerja. Ada 3 kolom dan 5 baris. Baris pertama, kegiatan A tanpa predesesor dengan lama kegiatan 2. Kegiatan B tanpa predesesor dengan lama kegiatan 3. Kegiatan C dengan predesesor A dan lama kegiatan 4. Kegiatan D dengan predesesor B dan lama kegiatan 2. Kegiatan E dengan predesesor C dan D serta lama kegiatan 4. Dari tabel sebelumnya, aktivitas dapat disusun berdasarkan 5 baris kegiatan dalam bentuk simpul atau ilustrasi lingkaran peristiwa. Pada peristiwa 1 terbagi menjadi 3 area. Area kiri untuk nama kegiatan atau event, area kanan atas dengan angka 0 saat paling awal atau SPA kegiatan, dan area 3 angka 0 kiri bawah sebagai saat paling lambat atau SPL. Peristiwa 1 menunjukkan titik awal terjadinya kegiatan SPA dan SPL dengan nilai 0. Dari peristiwa 1, SPA pada garis A memiliki durasi lama kegiatan 2 menuju ke peristiwa 2. Dari peristiwa 1, SPL pada garis B memiliki durasi lama kegiatan 3 menuju ke peristiwa 3. Peristiwa 2 menunjukkan lanjutan terjadinya kegiatan SPA dan SPL dengan nilai X. Dari peristiwa 2, SPA pada garis C memiliki durasi lama kegiatan yaitu 4 menuju ke peristiwa 4. Dari peristiwa 3, SPA pada garis D memiliki durasi lama kegiatan 2 menuju ke peristiwa 4. Dari peristiwa 4, SPA pada garis M memiliki durasi lama kegiatan 5 menuju ke peristiwa 5. Kalkulasi waktu kegiatan CPM. Metode ini digunakan penaksiran secara otomatis waktu tunggal atau single time estimate. Umumnya digunakan penaksiran berdasarkan waktu pelaksanaan kerja yang pernah dilakukan. Ruang sebelah kiri atau node reference number atau event number atau nomor peristiwa. Ruang kanan atas saat kejadian paling awal atau SPA, early event time atau EET. Ruang kanan bawah saat kejadian paling lambat atau SPL, latest event time atau LET. Pengertian EET dan
LET dalam CPM. Dalam Critical Path Method CPM dikenal Earliest Event Time atau EET dan Latest Event Time LET, Total Float, dan Float Interference. Earliest Event Time atau EET adalah peristiwa paling awal atau waktu tercepat dari event, sering disebut juga SPA. Latest Event Time atau LET adalah peristiwa paling akhir atau waktu paling lambat dari event atau SPL. Pada gambar diagram berikut, setiap aktivitas dimulai dari kiri ke kanan. Simpul atau peristiwa I menuju ke simpul atau peristiwa J dengan garis panah, kegiatan atau durasi. Kejadian kegiatan antara dua event. Diagram ini ditandai dengan dua peristiwa dan panah yang menuju dari kiri ke kanan, dan ilustrasi lingkaran peristiwa terbagi menjadi 3 area sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sebagai keterangan, I dan J mewakili nomor peristiwa, N mewakili nama kegiatan, D mewakili durasi atau waktu kegiatan, SPAI mewakili saat paling awal dari peristiwa I, SPAJ mewakili saat paling awal pada peristiwa J, SPLI mewakili saat paling lambat pada peristiwa I, SPLJ mewakili saat paling lambat pada peristiwa J, SCM mewakili saat paling cepat mulainya kegiatan, SCS mewakili saat paling cepat selesainya kegiatan, SLM mewakili saat paling lambat mulainya kegiatan, dan SLS mewakili saat paling lambat selesainya kegiatan. Rumus diagram network. Dari gambar diagram berikut, ada beberapa rumus yang digunakan untuk mencari SPA, SPL, SPAJ, dan SPLI. Rumusnya SPAJ sama dengan SPAI ditambah D atau SCS sama dengan SCM ditambah D. SPLI sama dengan SPLJ dikurangin D atau SLM sama dengan SLS dikurangin D. SPAJ sama dengan max dalam kurung SPAI ditambah D. SPLI sama dengan min dalam kurung SPLJ dikurangi D. Prosedur perhitungan maju SPA atau EET. Earliest Event Time atau EET, perhitungan maju untuk menghitung EET. Rumus EET sama dengan dalam kurung EET plus D max atau SPA sama dengan max dalam kurung SPA plus D. Prosedur untuk menghitung EET atau SPA. Tentukan nomor peristiwa dari kiri ke kanan, mulai dari peristiwa nomor 1 berturut-turut sampai nomor maksimal. Pada posisi awal nilai SPA 1 sama dengan 0. Pada setiap posisi J, rumus SPAJ sama dengan max dalam kurung SPAI plus D, artinya dicari nilai yang paling tertinggi dari SPAJ atau saat paling awal selesai kegiatannya pada peristiwa J. Sebagai contoh perhitungan SPA, diketahui letak SPA pada peristiwa adalah posisi kanan atas. Hitungan ini akan fokus pada bagian SPA, diantaranya nilai awal anak panah di atas garis A, tujuan akhir anak panah. Diketahui rumus perhitungan nilai SPAJ sama dengan SPAI plus D. SPCJ sama dengan max dalam kurung SPAI plus D. Ada 5 peristiwa pada diagram ini. Peristiwa 1, kegiatan A menunjukkan titik awal mulai terjadinya kegiatan SPA dan SPL dengan nilai 0. Dari peristiwa 1 diketahui SPA sama dengan 0,
Di atas garis A memiliki SPAI 0 dan durasi lama kegiatannya 2. Untuk sampai ke peristiwa 2, maka berlaku hitungan untuk peristiwa 2. SPAJ-nya 0 plus 2 sama dengan 2. Peristiwa 1 kegiatan B menunjukkan titik awal mulai SPA dan SPL dengan nilai 0. Dari peristiwa 1 diketahui SPA sama dengan 0. Di atas garis B memiliki SPAI 0 dan durasi lama kegiatannya 3. Untuk sampai ke peristiwa 3, maka berlaku hitungan untuk peristiwa 3. SPAJ-nya 0 plus 3 sama dengan 3. Peristiwa 2 kegiatan C menunjukkan titik awal mulai SPA dengan nilai 2. Dari peristiwa 2 diketahui SPA sama dengan 2. Di atas garis C memiliki SPAI 2 dan durasi lama kegiatannya 4 untuk sampai ke peristiwa 4. Maka berlaku hitungan untuk peristiwa 4. SPAJ-nya 2 plus 4 sama dengan 6. Peristiwa 3 kegiatan D menunjukkan titik awal mulai SPA dengan nilai 3. Dari peristiwa 3 diketahui SPA sama dengan 3. Di atas garis D memiliki SPAI 3 dan durasi lama kegiatannya 2 untuk sampai ke peristiwa 4. Maka berlaku hitungan untuk peristiwa 4. SPAJ-nya 3 plus 2 sama dengan 5. Berdasarkan komparasi hasil hitungan peristiwa, dari peristiwa 2 SCS-nya 6. Dari peristiwa 3 SCS-nya 5. Maka kita ambil nilai yang tertinggi untuk SCS saat paling cepat yaitu 6. Letakkan di peristiwa 4 nilai SPA-nya 6. Peristiwa 4 kegiatan E menunjukkan titik awal mulai SPA dengan nilai 6. Dari peristiwa 4 diketahui SPA sama dengan 6. Di atas garis E memiliki SPAI 6 dan durasi lama kegiatannya 3. Untuk sampai ke peristiwa 5, maka berlaku hitungan untuk peristiwa 5. SPAJ-nya 6 plus 3 sama dengan 9. Prosedur perhitungan mundur SPL atau LET. Perhitungan waktu mundur untuk menghitung latest event time LET. Rumus LET sama dengan LET dikurangi D. Min atau SPL sama dengan min dalam kurung SPL minus D. Prosedur perhitungan LET atau SPL. Saat paling lambat atau SPL, peristiwa terakhir sama dengan saat paling awal SPA. Peristiwa akhir maksimal SPLJ sama dengan SPAJ. Pada setiap posisi I, SPLI sama dengan min dalam kurung SPLJ minus D, artinya dicari nilai yang paling rendah dari SLM saat paling lambat mulai kegiatannya pada peristiwa I. Pada posisi awal SPL 1 sama dengan 0. Sebagai contoh perhitungan SPL, diketahui letak SPL pada peristiwa adalah posisi kanan bawah. Hitungan ini akan fokus pada bagian SPL, diantaranya nilai awal anak panah di bawah garis A warna merah, tujuan akhir anak panah. Diketahui rumus perhitungan nilai SPLI sama dengan SPLJ minus D. SPLI sama dengan max dalam kurung SPLJ minus D. Ada 5 peristiwa pada diagram ini. Peristiwa 1 kegiatan A, di bawah garis A durasi lama kegiatannya 2. Untuk sampai ke peristiwa 2 SPLJ sama dengan 2, maka berlaku hitungan SPLI-nya 2 minus 2 sama dengan 0. Peristiwa 1 kegiatan B, di bawah garis B durasi lama kegiatannya 3. Untuk sampai ke peristiwa 2 SPLJ sama dengan 4, maka berlaku hitungan SPLI-nya 4 minus 3 sama dengan 1. Pada peristiwa 1 dan 2 nilai SLM 0
dan 1, maka nilai yang paling rendah nilainya yaitu 0. Pada peristiwa 2 kegiatan C, di bawah garis C durasi lama kegiatannya 4, untuk sampai ke peristiwa 4 SPLJ sama dengan 6, maka berlaku hitungan SPLI-nya 6 minus 4 sama dengan 2. Peristiwa 3 kegiatan D, di bawah garis D durasi lama kegiatannya 2, untuk sampai ke peristiwa 4 SPLJ sama dengan 6, maka berlaku hitungannya SPLI 6 minus 2 sama dengan 4. Peristiwa 4 kegiatan E, di bawah garis E durasi lama kegiatannya 3, untuk sampai ke peristiwa 5 SPLJ sama dengan 9, maka berlaku hitungan SPLI nya 9 minus 3 sama dengan 6. Sebagai latihan soal SPC dan SPL, kita ada satu tabel kegiatan diagram jaringan kerja, ada 3 kolom dan 5 baris. Kegiatan A tanpa predesesor dengan lama kegiatan 2, kegiatan B tanpa predesesor dengan lama kegiatan 2, kegiatan C dengan predesesor A dan lama kegiatan 3, kegiatan D dengan predesesor A dan B, lama kegiatan 3, yang terakhir kegiatan E dengan predesesor B serta lama kegiatan 4. Setelah melihat tabel sebelumnya, sekarang kita hitung SPC dan SPL diagram ini. Kita hitung SPC dulu yang dicari nilai paling tinggi. Ada 5 peristiwa pada diagram ini. Peristiwa 1 kegiatan A menunjukkan titik awal mulainya terjadi kegiatan SPA dan SPL dengan nilai 0. Dari peristiwa 1 diketahui SPA sama dengan 0. Di atas garis A memiliki SPAI 0 dan durasi lama kegiatannya 2. Untuk sampai ke peristiwa 2, maka berlaku hitungan untuk peristiwa 2, SPAJ-nya 0 plus 2 sama dengan 2. Kita letakkan angka 2 di atas panah A sebelah kanan. Peristiwa 1 kegiatan B menunjukkan titik awal mulai SPA dan SPL dengan nilai 0. Di atas garis B memiliki SPAI 0 dan durasi lama kegiatannya 2 untuk sampai ke peristiwa 3. Maka berlaku hitungan untuk peristiwa 3, SPAJ-nya 0 plus 2 sama dengan 2. Kita letakkan angka 2 di atas panah B sebelah kanan. Peristiwa 2 kegiatan C menunjukkan titik awal mulai SPA dengan nilai 2. Di atas garis C memiliki SPAI 2 dan durasi lama kegiatannya 3 untuk sampai ke peristiwa 5. Maka berlaku hitungan untuk peristiwa 5, SPAJ-nya 2 plus 3 sama dengan 5. Kita letakkan angka 5 di atas panah C sebelah kanan. Peristiwa 3 kegiatan E menunjukkan titik awal mulai SPA dengan nilai 2. Di atas garis E memiliki SPAI 2 dan durasi lama kegiatannya 4 untuk sampai ke peristiwa 5. Maka berlaku hitungan untuk peristiwa 5, SPAJ sama dengan SPAI plus D, 2 plus 4 sama dengan 6. Jadi nilai SPAJ peristiwa 5 adalah 6. Angka 6 ini akan ditulis sebagai SPAI dan SPAJ karena perbandingan peristiwa E durasi C sama dengan 5, sedangkan durasi E 6. Jadi kita ambil yang tertinggi. Kita letakkan angka 6 di atas panah E sebelah kanan. Peristiwa 4 kegiatan D menunjukkan titik awal mulai SPA dengan nilai 3. Di atas garis D memiliki SPAI X dan durasi lama kegiatannya 3. Untuk sampai ke peristiwa 5, maka berlaku hitungan untuk peristiwa 5, SPAI sama dengan SPAJ minus D, 5 minus 3 sama dengan 2, jadi nilai SPAI peristiwa 4 adalah 2. Hitungan SPL. Peristiwa 3 kegiatan E menunjukkan titik awal mulai SPA dengan nilai 2. Di bawah garis D memiliki SPAI X dan durasi lama kegiatannya 3.
Untuk sampai ke peristiwa 5 maka berlaku hitungan untuk peristiwa 5 SPLI sama dengan SPAJ minus D. 6 minus 4 sama dengan 2. Jadi nilai SPLI peristiwa 3 adalah 2. Peristiwa 4 kegiatan D menunjukkan titik awal mulai SPA dengan nilai 3. Di bawah garis D memiliki SPAI X dan durasi lama kegiatannya 3. Untuk sampai ke peristiwa 5, maka berlaku hitungan untuk peristiwa 5. SPAI sama dengan SPAJ minus D. 6 minus 3 sama dengan 3, jadi nilai SPAI peristiwa 4 adalah 3. Selanjutnya tugas 2 SPC dan SPL. Kita ada satu tabel kegiatan diagram jaringan kerja, ada 3 kolom dan 6 baris. Kegiatan A tanpa predesesor dengan lama kegiatan 2, kegiatan B tanpa predesesor dengan lama kegiatan 3, kegiatan C tanpa predesesor dengan lama kegiatan 4, kegiatan D dengan predesesor A dan lama kegiatan 3, kegiatan E dengan predesesor A dan lama kegiatan 2. Yang terakhir kegiatan F dengan predesesor B dan E serta lama kegiatan 2. Setelah melihat tabel sebelumnya, mari kita hitung SPC dan SPL diagram ini. Kita hitung SPC dulu, yang dicari nilai paling tinggi. Ada 6 peristiwa pada diagram ini. Peristiwa 1 kegiatan A menunjukkan titik awal mulainya terjadi kegiatan SPA dan SPL dengan nilai 0. Dari peristiwa 1 diketahui SPA sama dengan 0. Di atas garis A memiliki SPAI 0 dan durasi lama kegiatannya 2. Untuk sampai ke peristiwa 2 maka berlaku hitungan untuk peristiwa 2. SPAJ-nya 0 plus 2 sama dengan 2. Kita letakkan angka 2 di atas panah A sebelah kanan. Peristiwa 1 kegiatan B menunjukkan titik awal mulainya SPA dan SPL dengan nilai 0. Di atas garis B memiliki SPAI 0 dan durasi lama kegiatannya 3. Untuk sampai ke peristiwa 3 maka berlaku hitungan untuk peristiwa 3. SPAJ-nya 0 plus 3 sama dengan 3. Kita letakkan angka 3 di atas panah B sebelah kanan. Peristiwa 1 kegiatan C menunjukkan titik awal mulai SPA dan SPL dimulai dengan nilai 0. Di atas garis C memiliki SPAI 0 dan durasi lama kegiatannya 4. Untuk sampai ke peristiwa 4 maka berlaku hitungan untuk sampai ke peristiwa 4. SPAJ-nya 0 plus 4 sama dengan 4. Kita letakkan angka 4 di atas panah C sebelah kanan. Peristiwa 2 kegiatan D menunjukkan titik awal mulai SPA dengan nilai 2. Di atas garis D memiliki SPAI 2 dan durasi lama kegiatannya 3. Untuk sampai ke peristiwa 5 maka berlaku hitungan untuk peristiwa 5. SPAJ-nya 2 plus 3 sama dengan 5. Kita letakkan angka 5 di atas panah D sebelah kanan. Berdasarkan tabel sebelumnya, peristiwa 5 akan menjadi aktivitas dummy menuju ke peristiwa 6. Peristiwa 2 kegiatan E menunjukkan titik awal mulai SPA dengan nilai 2. Di atas garis E memiliki SPAI 2 dan durasi lama kegiatannya 2. Untuk sampai ke peristiwa 3 maka berlaku hitungan untuk peristiwa 3. SPAJ-nya 2 plus 2 sama dengan 4. Kita letakkan angka 4 di atas panah E sebelah kanan. Peristiwa 3 kegiatan F menunjukkan titik awal mulai SPA dengan nilai 4. Angka 4 ini diambil dari perbandingan antara perhitungan SCS di mana kegiatan B dengan SCS 3 dan E SCS-nya 4. Jadi kita ambil nilai yang tertinggi 4. Kita letakkan angka 4 sebagai SPAI area atas peristiwa 3 sebelah kanan. Di atas garis F memiliki SPAI 4 dan durasi lama kegiatannya 2. Untuk sampai ke peristiwa 6 maka berlaku hitungan peristiwa 6 SPAJ SPAI plus D
4 plus 2 sama dengan 6. Jadi nilai SPAJ peristiwa 6 adalah 6. Angka 6 ini akan ditulis sebagai SPAI dan SPAJ. Pada diagram ini peristiwa 4 dan 5 sebagai aktivitas dummy dengan garis panah putus-putus menuju ke peristiwa 6. Hitungan SPL peristiwa 1 kegiatan A menunjukkan titik awal mulai SPLI dengan nilai 2. Di bawah garis A memiliki SPLI 0 dan durasi lama kegiatannya 2. Untuk sampai ke peristiwa 2 maka berlaku hitungan SPLI sama dengan SPAJ minus D. 2 minus 2 sama dengan 0. Jadi nilai SPLI peristiwa 1 adalah 0 dan SPLJ 0 plus 2 sama dengan 2. Peristiwa 1 kegiatan B menunjukkan titik awal mulai SPLI dengan nilai 0. Di bawah garis B memiliki SPLI 0, durasi lama kegiatan 3. Untuk sampai ke peristiwa 3, maka berlaku hitungan SPLI sama dengan SPAJ minus D. 3 minus 3 sama dengan 0. Jadi peristiwa SPLI peristiwa 1 adalah 0 dan SPLJ 0 plus 3 sama dengan 3. Peristiwa 1 kegiatan C menunjukkan titik awal mulai SPLI dengan nilai 0. Di bawah garis C memiliki SPLI 0 dan durasi lama kegiatannya 4. Untuk sampai ke peristiwa 4 maka berlaku hitungan SPLI sama dengan 1. Jadi nilai SPLI-nya 1 dan SPLJ-nya 1 plus 4 sama dengan 5. Peristiwa 2 kegiatan D menunjukkan titik awal mulai SPLI dengan nilai 2. Di bawah garis D memiliki SPLI 2 dan durasi lama kegiatannya 3. Untuk sampai ke peristiwa 5 maka berlaku hitungan SPLI sama dengan SPAJ minus D. 5 minus 3 sama dengan 2. Jadi SPLI nya adalah 2 dan SPLJ nya 2 plus 3 sama dengan 5. Peristiwa 2 kegiatan E menunjukkan titik awal mulai SPLI dengan nilai 2. Di bawah garis E memiliki SPLI 2 dan durasi lama kegiatannya 2. Untuk sampai ke peristiwa 3 maka berlaku hitungan SPLI sama dengan SPAJ minus D. 4 minus 2 sama dengan 2. Jadi SPLI nya adalah 2 dan SPLJ nya 2 plus 2 sama dengan 4. Peristiwa 3 kegiatan F menunjukkan titik awal mulai SPLI dengan nilai 4. Di bawah garis F memiliki SPLI dan durasi lama kegiatannya 2. Untuk sampai ke peristiwa 6 maka berlaku hitungan SPLI sama dengan SPAJ minus D. 6 minus 2 sama dengan 4. Jadi SPLI nya adalah 4 dan SPLJ nya 4 plus 2 sama dengan 6. Masuk di float dan lintasan kritis. Float atau jeda waktu adalah sejumlah waktu pada suatu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemanfaatan sumber daya seoptimal mungkin dari jadwal suatu proyek. Dalam CPN terdapat beberapa jenis float yang dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan proyek yang sedang berjalan ataupun dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya proyek. Di antaranya total float atau TF atau ambang total, free float, FF atau ambang bebas, independent float, IF atau ambang mandiri. Definisi jalur dan kegiatan kritis ditandai beberapa keadaan sebagai berikut. Waktu mulai paling awal dan akhir harus sama, earliest start IS sama dengan latest start atau LS. Waktu selesai paling awal dan akhir harus sama, earliest finish IF sama dengan latest finish LF. Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan waktu paling awal. Latest finish LF minus earliest start sama dengan durasi kegiatan. Apabila hanya sebagian dari kegiatan bersifat kritis, kegiatan tersebut secara utuh dianggap kritis.
Menetapkan jalur kritis. Lintasan kritis adalah lintasan sepanjang diagram jaringan kerja yang mempunyai waktu terpanjang atau durasi proyek, atau lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai float atau waktu jeda. Untuk menentukan lintasan kritis dari jaringan kerja dapat dilakukan dua cara, antara lain: lintasan kritis adalah lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan yang mempunyai jumlah durasi terbesar, dengan menghitung kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai total float sama dengan 0. Peristiwa kegiatan lintasan kritis. Peristiwa kritis adalah peristiwa yang mempunyai tenggang waktu atau saat paling awal SPA sama dengan saat paling akhir SPL-nya, atau SPL minus SPA sama dengan 0. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang sangat sensitif terhadap keterlambatan, sehingga apabila sebuah kegiatan kritis terlambat 1 hari saja, maka umur proyek akan mengalami keterlambatan selama 1 hari. Peristiwa kegiatan lintasan kritis. Suatu kegiatan dikatakan sebagai kegiatan kritis bila kegiatan tersebut terletak di antara dua peristiwa kritis, namun antara dua peristiwa kritis belum tentu terdapat kegiatan kritis. Antara dua peristiwa kritis terdapat kegiatan kritis bila dengan rumus SPAI plus L sama dengan SPAJ, atau SPAI plus L sama dengan SPLJ. Lintasan kritis adalah lintasan yang terdiri dari kegiatan kritis, peristiwa kritis, dan dummy jika ada. Lintasan kritis ini dimulai dari peristiwa awal network diagram sampai dengan akhir network diagram berbentuk lintasan. Tujuan mengetahui lintasan kritis adalah untuk mengetahui pengaruh keterlambatan pelaksanaan proyek, sehingga setiap saat dapat ditentukan tingkat prioritas kebijaksanaan proyek. Berdasarkan prosedur dan rumus untuk menghitung umur proyek dan lintasan kritis, maka dapat disimpulkan bahwa umur lintasan kritis sama dengan umur proyek. Lintasan kritis adalah lintasan yang paling lama umur pelaksanaannya dari semua lintasan yang ada. Pada diagram ini kita melihat ada 5 peristiwa. Peristiwa 1, 2, 4, dan 5 dengan warna kuning, dan peristiwa 3 dengan warna biru. Setiap peristiwa memiliki area. Area kiri adalah nomor peristiwa, area kanan atas untuk SPA, area kiri bawah untuk SPL. Peristiwa 1, 2, 4, 5 adalah peristiwa kritis karena memiliki slack S sama dengan 0. Kegiatan A, C, dan E adalah kegiatan kritis karena diapit dua peristiwa kritis. Peristiwa 1, 2, 4, 5 dan kegiatan A, C, E adalah jalur kritis.
Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.